Ada sebuah alasan mengapa negara-negara besar rela menghabiskan miliaran dolar untuk menjaga langitnya, karena mereka memahami satu kenyataan yang tidak nyaman. Negara yang langitnya terbuka, cepat atau lambat akan dipaksa mendengarkan kehendak negara lain. Dan sepertinya Indonesia mulai mengambil pelajaran itu dengan sangat serius. Di tengah dunia yang semakin ramai oleh rudal, drone, dan senjata jarak jauh, muncul kabar bahwa Indonesia dikabarkan akan mendatangkan M-SAM dari Korea Selatan. Sebuah sistem pertahanan udara yang tidak hanya dirancang menghadapi pesawat tempur dan rudal jelajah, tetapi juga memiliki kemampuan menghadapi ancaman rudal balistik jarak pendek atau SRBM. Sekilas ini hanya berita pengadaan alutsista, tetapi jika kita melihat lebih dalam, cerita sebenarnya jauh lebih menarik. Karena yang sedang berubah bukan hanya inventaris TNI, yang sedang berubah adalah cara kawasan memandang Indonesia. Dan percayalah, dua hal itu sangat berbeda. Karena di dunia geopolitik, senjata bukan hanya soal daya hancur, senjata adalah bahasa, dan Indonesia tampaknya sedang berbicara dengan bahasa yang semakin sulit diabaikan. Indonesia sedang menjahit langitnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering dianggap sebagai raksasa yang belum sepenuhnya bangun. Wilayahnya besar, ekonominya besar, penduduknya besar, tetapi pertahanan udaranya selalu menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Dan jujur saja, banyak pihak di kawasan memahami fakta itu. Mereka tahu Indonesia kuat di banyak sektor, tetapi mereka juga tahu ada ruang-ruang kosong di langit Nusantara yang suatu hari harus ditutup. Kini, perlahan cerita itu mulai berubah. NASAMS datang. Kemudian muncul pembahasan BEUC. Sekarang, M-SAM masuk ke dalam percakapan. Satu persatu lapisan mulai ditambahkan. Satu persatu lubang mulai dijahit. Dan menariknya, Indonesia tidak melakukannya dengan gegap gempita. Tidak ada pidato yang menggetarkan podium. Tidak ada ancaman kepada negara manapun. Indonesia hanya melakukan sesuatu yang jauh lebih efektif, yaitu bekerja. Karena negara yang benar-benar serius membangun pertahanan biasanya tidak banyak berbicara. Mereka membiarkan radar, rudal, dan sistem komandonya yang berbicara pada waktunya. Indonesia beli cara pandang baru. Banyak orang melihat M-SAM sebagai rudal. Militer melihatnya sebagai lapisan pertahanan, tetapi para perencana geopolitik melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat perubahan cara berpikir, karena selama puluhan tahun, banyak negara berkembang cenderung mengejar simbol kekuatan, jet tempur paling canggih, kapal perang paling besar, dan senjata yang terlihat gagah di kamera. Namun perang modern mulai mengajarkan pelajaran yang berbeda. Yang menentukan bukan hanya siapa yang bisa memukul, tetapi siapa yang mampu bertahan setelah dipukul. Dan inilah alasan mengapa pertahanan udara menjadi semakin penting, karena negara yang mampu melindungi wilayah udaranya sedang mengirim pesan yang sangat jelas. Kami tidak berniat mencari masalah, tetapi kami juga tidak berniat menjadi sasaran empuk. Pesan yang sederhana, namun sangat mahal nilainya. Ada yang mulai memperhatikan. Jika M-SAM benar-benar bergabung dengan sistem pertahanan udara Indonesia, mungkin tidak akan ada negara yang menggelar konferensi pers karena khawatir. Tidak akan ada diplomat yang mengaku cemas. Tidak akan ada jenderal yang berdiri di depan kamera lalu berkata mereka gelisah. Geopolitik tidak bekerja seperti itu. Geopolitik bekerja dalam diam. Tetapi ruang-ruang perencanaan militer akan mulai menghitung ulang. Karena setiap lapisan pertahanan baru berarti satu persoalan baru. Setiap radar baru berarti satu variabel baru. Setiap rudal pencegat baru berarti satu biaya tambahan yang harus diperhitungkan. Dan pada akhirnya, itulah tujuan sebenarnya. Pertahanan terbaik bukan yang membuat lawan takut. Pertahanan terbaik adalah yang membuat lawan ragu. Karena orang yang marah masih bisa menyerang, tetapi orang yang sibuk menghitung risiko biasanya akan berpikir dua kali. Indonesia bermain di papan catur yang berbeda. Ada hal menarik yang mungkin luput dari perhatian. Lihat dari mana sistem-sistem ini berasal. Amerika dan Norwegia melalui NASAMS. BEUC dari Belarusia, Korea Selatan melalui M-SAM. Berbagai mitra strategis lainnya yang juga mulai masuk ke dalam ekosistem pertahanan Indonesia. Apa artinya? Artinya Indonesia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kekuatan militer. Indonesia sedang membangun kebebasan strategis. Karena semakin beragam sumber teknologi yang dimiliki, semakin sulit Indonesia ditekan oleh satu kekuatan tertentu. Dan inilah yang membuat banyak negara menengah mulai dihormati. Bukan karena mereka paling kuat, tetapi karena mereka semakin sulit dikendalikan.
Indonesia tampaknya memahami satu hal yang mulai dipahami banyak kekuatan menengah dunia, bahwa abad ke-21 bukan tentang memilih Washington atau Beijing, bukan tentang menjadi perpanjangan tangan siapapun, tetapi tentang memiliki cukup kekuatan untuk berkata, kami akan menentukan arah kami sendiri. Dan untuk bisa mengucapkan kalimat itu dengan percaya diri, sebuah negara harus memiliki fondasi pertahanan yang kuat. Lebih besar dari sekadar sistem, disinilah bagian yang paling menarik. Karena sebenarnya pembahasan ini tidak lagi tentang Korea Selatan, tidak lagi tentang radar, tidak lagi tentang rudal, melainkan tentang Indonesia. Tentang bagaimana sebuah negara kepulauan terbesar di dunia mulai menyadari bahwa status sebagai negara besar tidak datang dengan sendirinya. Status itu harus dibangun, dijaga, dan dipertahankan. Karena dunia tidak menghormati negara hanya karena luas wilayahnya. Dunia menghormati negara yang mampu menjaga wilayahnya. Dan semakin rapat langit Indonesia, semakin kuat pesan yang dikirim keluar, bahwa Nusantara bukan lagi sekadar pasar, bukan lagi sekadar jalur pelayaran, bukan lagi sekadar titik strategis di peta, tetapi pemain yang mulai membangun instrumennya sendiri, pemain yang mulai menyusun lapisan pertahanannya sendiri, pemain yang perlahan mulai membuat kawasan menyesuaikan perhitungannya. Mungkin suatu hari nanti M-SAM benar-benar berdiri di salah satu sudut Nusantara. Tidak akan ada sorotan berlebihan, tidak akan ada tepuk tangan panjang, tidak akan ada perayaan besar. Namun, keberadaannya akan mengirim pesan yang jauh lebih keras daripada pidato manapun, bahwa Indonesia sedang berubah, perlahan, tenang, tetapi konsisten. Dan sejarah menunjukkan bahwa perubahan paling besar seringkali memang datang seperti itu, bukan dengan suara paling keras, tetapi dengan langkah yang tidak berhenti. Karena pada akhirnya, tujuan Indonesia bukan membuat negara lain takut, tujuannya jauh lebih sederhana, membuat siapapun yang berniat buruk harus membuka kalkulator sebelum membuka peta. Dan ketika sebuah negara berhasil membuat lawannya lebih sibuk menghitung risiko daripada menyusun rencana serangan, biasanya negara itu telah melakukan sesuatu dengan benar. Mungkin itulah yang sedang terjadi di langit Nusantara hari ini. Sebuah payung sedang dijahit, lapis demi lapis. Dan semakin rapat jahitannya, semakin banyak pihak yang mulai menyadari satu hal. Indonesia bukan lagi sekadar negara yang harus diperhitungkan. Indonesia perlahan sedang menjadi negara yang tidak bisa diabaikan.